Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugihanur, mahasiswa manajemen angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya ketika saya sedang bekerja sekaligus mentoring di CV Pandu Kencana. CV Pandu Kencana ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan plastik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan proses mentoring dengan Radi dan Hendra, yaitu pemilik sekaligus CEO dari CV Pandu Kencana itu sendiri. Nah, selain menjadi pemilik dari CV Pandu Kencana itu sendiri, beliau juga merupakan mahasiswa aktif Universitas Ciputra Program Studi Manajemen Bisnis. Menurutmu leadership itu seperti apa? Leadership itu kepemimpinan ya. Kalau menurut pribadi saya, kepemimpinan dalam perusahaan itu segalanya ya. Di mana perusahaan menentukan tanggung jawab dan menentukan bagaimana perusahaan itu berjalan dengan baik. Semua itu bergantung dengan kepemimpinan kita masing-masing. Nah, dalam kepemimpinan kita itu bisa ada berbagai macam sudut pandang. Kalau menurut saya itu kepemimpinan itu bagaimana kita bisa memanage antara semua kalangan, mulai dari karyawan, mulai dari sektor-sektor lainnya, itu bisa berkesinambungan antara inovasi kita dengan pekerja, dan semuanya itu bisa berjalan dengan enjoy. Menurut saya begitu sih kalau kurang lebihnya. Nah, menarik. Kan aku tadi udah lihat beberapa inovasi sing mau bawa lah. Nah, bagaimana sih sebagai pemimpin itu menginfluence atau memotivasi karyawan untuk bekerja mewujudkan inovasi tersebut? Kalau itu di awal inovasi itu kan selalu ada pro kontra, dan selalu kita setiap saat, setiap waktu gitu harus kita memotivasi antara pekerja dan rekan yang lainnya. Kalau saya biasanya memotivasi itu dengan selalu membina karyawan, rekan-rekan saya agar selalu bisa berkembang. Diharapkan perusahaan itu bisa maju dan berkembang secara bersama. Begitu. Terus lanjut, mungkin apa ya? Menurutmu sendiri, cara memimpin dalam skala tim itu ya, maksudnya menjaga kestabilan agar masih bisa berjalan itu seperti apa? Kalau masalah SDM ya, itu gampang-gampang sulit. Kalau saya mengantisipasinya dengan cara kita enjoy aja. Tidak ada batasan antara karyawan dengan pemimpin ataupun dengan mandor-mandor lainnya. Kita bekerja secara profesional, cuma jalinan antara kemanusiaan, kekeluargaan itu selalu ditonjolkan untuk kita itu bisa berjalan membangun perusahaan ini agar lebih besar dan berkembang itu bisa dengan bersama-sama. Nah, tadi kan untuk skala tim. Yeah. Nah, sekarang untuk skala perusahaan ini, kan pasti di perusahaan itu ada kultur dari perusahaan itu sendiri. Nah, itu untuk menjaganya sendiri itu seperti apa? Kalau di sektor besar itu ya, kalau perusahaan emang ya itu tadi emang gampang-gampang sulit untuk memanage manusia terutama. Kalau kita manage mesin terus apa produksi itu bisa secara gampang. Kalau berhubungan dengan manusia itu gimana ya? Tidak ada kepastiannya karena perasaan hati manusia kan berbeda-beda. Oleh karena itu di sini kita perusahaan ini kita harus mempunyai visi dan misi, dan kita terapkan kepada karyawan kita agar sevisi dan semisi. Lah dengan caranya
itu tadi kita pendekatannya melalui berupa apa ya, personal ya personal, terus kita mengajak agar guyup rukun begitu kurang lebih. Oke, terima kasih atas kesempatan wawancaranya. Kurang lebihnya saya mohon maaf juga. Ya, sekian. Setelah proses mentoring yang sudah saya lakukan, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa Radhi Dhanendra merupakan salah satu pemimpin yang menggunakan inovatif leadership style. Inovatif leadership style sendiri adalah cara atau metode kepemimpinan yang menggunakan inovasi dalam memotivasi serta menciptakan ekosistem yang baik di dalam organisasi atau perusahaan, sehingga dapat memproduksi ide atau produk untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan, sekaligus dapat membuat perusahaan lebih maju. Sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.